Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'du. Apa kabar Ibu Bapak semua? Alhamdulillah. Baik, Pak Guru. Baik. Di awal kesempatan ini, marilah kita mensyukuri seluruh nikmat yang Allah berikan, sehingga kalau kita bisa mensyukurinya, akan ditambah terus nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat? Di antaranya dengan cara menggunakan nikmat tersebut pada hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggunakan waktu yang kita miliki untuk peruntukannya. Bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Maka marilah kita gunakan waktu yang kita miliki untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk ibadah yang insya Allah manfaatnya besar untuk kehidupan dunia dan akhirat kita adalah belajar. Kan belajar merupakan perintah pertama yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita jalaninya. Karena dengan belajarlah kita ya secara rohani kita bisa semakin dekat, secara jasmani kita bisa semakin sehat karena pikiran adalah kunci kesehatan. Selanjutnya mari kita berdoa keberkahan dan keselamatan serta rahmat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia untuk selalu berada pada jalan yang kebenaran. Pada jalan kebenaran. Ibu Bapak yang kami muliakan, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita lebih lanjut, mari kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Siti Salama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu-ibu, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Hari ini kita akan memasuki latihan yang terakhir dari rangkaian latihan yang ada pada pelajaran yang ke-30. Kita akan masuk ke latihan yang JIM hari ini. Nah, pada pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya, Ibu-ibu, Bapak sekalian, kita sudah mencoba untuk memahami kata-kata yang ada, kata-kata kunci, kata-kata pokok yang ada pada pelajaran kita yang ke-30 dalam konteks penggunaannya pada Al-Quran. Pada konteks penggunaannya di dalam Al-Quran. Pada pelajaran kita yang ke-30 ini, dari segi kaidah, diingatkan lagi bahwa kita sudah mempelajari mubtada dan khobar. Sebagai kelanjutan dari yang sebelumnya kita sudah mempelajari fi'il dan fa'il. Lalu dari segi tanmiyatul mufradat, ada tahqiq al-mawaddah, sudah kita pelajari. Kemudian berikutnya, kata tahqiq, kemudian yang kedua adalah mawaddah, kemudian yang terakhir adalah kata zina. Kata zina yang kemudian berkembang menjadi kata zayyana, yuzayyinu, itulah dia yang terakhir yang akan kita kaji bersama pada hari ini, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata kunci zayyana, yuzayyinu, zina. Ibu-ibu, Bapak sekalian, apa makna kata tersebut? Apa makna teringat dari kata zayyana, yuzayyinu, zina? Menghiasi. Menghiasi. Ya, menghiasi atau kemudian menjadi perhiasan. Perhiasan. Baik, mari kita pada awal kesempatan ini kita baca beberapa kata yang menggunakan kata kunci, ya, kata kunci yang diprogramkan.
Oke. Mari kita mulai bersama untuk membacanya bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tallahi laqad zayyana lahum asyaitanu a'malahum wa waliyuhumul yawm walahum adzabun alim. Innal ladzina la yu'minuna fahum ya'malun ulaika alladzina lahum wa huwa fil akhirati humul Inna zayyana as-samaa'a bizinatil kawakib walaqad zayyana as-samaa'a bimasabih waja'alnaha lisyayatin walaqad ja'alna وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم زين للذين كفروا الحياة ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا يوم القيامة الله يرزق من يشاء بغير حساب المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك وخير عند ربك ثوابا وخير املا. Baik, itu dia ayat-ayat yang akan kita kaji. Ayat-ayat yang menggunakan kata kunci zayyana yuzayyin. Yang tadi sudah kita ingat itu makna menghiasi. Yang tadi kita ingat maknanya menghiasi. Oke, selanjutnya Ibu-ibu, Bapak sekalian, mari kita lihat kembali ayat-ayat yang tadi kita kaji. Ayat-ayat yang tadi kita kaji sambil melihat kembali, mungkin ada bagian dari ayat-ayat tersebut yang terlupakan oleh kita untuk kita gali kembali sehingga menjadi modal bagi kita untuk memahami ayat-ayat tersebut lebih lengkap lagi. Silakan Ibu-ibu, Bapak perhatikan dari kutipan yang pertama An-Nahl 6:3. Ya mahun, Pak Guru. Apa tadi? Kata apa tadi yang belum terpahami? Ya mahun. Iya, umamin. Yang pertama Ibu-ibu sekalian, Bapak sekalian, supaya komunikasi kita efektif ya, supaya komunikasi kita efektif, usahakan bahwa yang kami amati juga adalah bagian yang Ibu Bapak amati juga gitu ya. Apa yang saya lihat juga merupakan bagian yang Ibu Bapak juga lihat sehingga komunikasi kita menjadi efektif. Yang pertama tadi umamin. Oke, kemudian berikutnya adalah ya'mahun. Fahum ya'mahun. Bu Siti Salamah melihat di bawahnya ada tulisan bahasa Indonesia tidak? Di bawah ungkapan fahum ya'mahun? Tidak. Ya, tidak. Mungkin karena sudut pandang yang berbeda ya. Dalam kesesatan. Pandangan generasi lama dan generasi baru beda ya. Kalau saya melihat di sini ada warnanya apa? Tapi nyebut warnanya saya mungkin Ungu. susah. Warna ungu ya, Pak. Ungu. Apa gitu. Aku Ya, yang ungu, warna ungu. Nah, kelihatan Bergelimang dalam kesesatan.
Ada ungkapan bergelimang dalam kesesatan. Ya, highlight dulu. Pak, diganti posisinya, Bu. Ya, Ganti posisinya. iya, iya. Terlihat? Iya, Oke, terlihat. baik. Baik. Nah, Ibu-ibu, Bapak sekalian, coba ini ya, coba gimana cara kita mencoba ya? Ada kamus 3 nggak di situ? Kamus 3. Ada Pak Guru. Jangan ketinggalan kamus 3. Kamus 2 coba. Kamus 2. Kamus 2, coba lihat pada bagian ya. Bagian apa yang kita lihat ini? Pada bagian jamak taksir. Yang kecil kedua kamus. Ya, coba bagian jamak taksir. Ya, itu dia. Tadi kita dari pelajaran kita sebenarnya ini adalah pelajaran kita di buku Bahasa Arab Qur'ani 2, kita pernah belajar jamak taksir. Ya, kita pernah belajar jamak taksir. Salah satu contohnya adalah umam. Ini merupakan bentuk jamak dari kata ummah. Nah, tapi kita bisa unik ya, unik dalam Al-Qur'an ini. Logika berbahasanya itu bisa kita rasakan dan masuk akal gitu. Nah, coba kita lihat ya. Ada umam yang merupakan bentuk jamak dari ummah. Bentuk jamak dari ummah. Tuh. Ada ilmu apa tentang tak marbutoh? Ada, tidak ada tak marbutoh, tidak merubah arti. Ya, baik ya. Itu artinya penanda. Nah, sehingga dia, coba lihat ya. Coba kita lihat ya. Dia punya hubungan makna dengan kata Apa yang teringat? Kata Ibu. Ya, baik. Tidak akan bisa menjadi sebuah umat kalau tidak ada yang namanya ibu. Karena namanya umat itu kan banyak, walaupun dia bentuknya tunggal. Yang namanya umat itu kan gabungan dari beberapa orang yang membentuk satu. Dan itu ya adalah peranan ibu untuk dalam kaitannya dengan manusia berkembang biak menjadi banyak. Kata itu 3 huruf dasarnya apa? Hamzah, mim, mim. Iya. Itu artinya kalau namanya umat itu tidak akan bisa kuat kalau tidak ada apa? Ibu. Yang saya tulis baru saja apa? Imam. 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 Apa ada 3 huruf dasar yang tadi kita kenali pada kata Ada Pak Guru. Ada. Itu ya. Imam. Imam apa maknanya imam? Pemimpin. Pemimpin. Nah, namanya orang pemimpin itu kalau baca bahasanya siapa? Ki Hajar Dewantoro apa katanya? Namanya pemimpin. Kalau di depan apa katanya? Aduh, lupa. Tuturu Handayani. Tuturi Handayani ing Madio Ingarso. Tung Tulodo. Kita nggak punya ini ya dari Jawa nih. Coba lihat ya. Dari kata ya, ibu, imam, pemimpin, amam, berada di depan. Inilah kemudian yang akan membentuk ummah. Ummah itu kalau banyak jadinya umam. Ini nggak bisa lepas dari kata itu ya. Tidak bisa lepas dari itu. Maka kalau dilihat-lihat ya, simbol dari kata itu ya, kata itu kan kata kelihatan kan ada 2 huruf ya. Kelihatan ada 2 huruf. Ya, ini terbentuk dari adanya ab dan mama. Dari ab dan mama. Abah dan mama. Nah, dan masih ingat kan dulu anta dan antum apa penanda banyaknya? Mim. Banyak. Jadi kalau hamzah saja, hamzah ini kan ibaratnya adalah Nabi Adam.
Hamzah itu ibaratnya Nabi Adam, dia akan banyak setelah ada seorang wanita yang namanya yaitu kan mama, ada mamanya. Ya. Itu dia untuk kata umam. Ini artinya ibu-ibu, ini terutama untuk ibu-ibu nih, untuk punya umat yang bagus, untuk punya seorang imam yang bagus, itu kunci pertamanya harus dibagusin di sininya, di umnya. Ya, di ibunya. Maka penelitian yang terbaru misalnya ya di beberapa di beberapa laporan hasil penelitian diungkapkan bahwa 80, ini saya ingat 80 takut terlalu berlebihan itunya menyebut angkanya. 80-90% kecerdasan anak itu menurun dari ibunya. Menurun dari ibunya. Maka dalam bahasa hadis ibu adalah madrasah al-ula. Sekolah yang pertama. Kalau kita sukses menyiapkan para ibu, maka itu artinya kita sukses untuk menyiapkan sebuah bangsa. Dan realita kehidupan kita juga bisa memperkuat itu. Itu ya beberapa informasi berkaitan dengan kata umam. Ya, tadi ummah dari kata nah, ada kaitannya dengan kata itu. Baik, itu dia untuk An-Nahl dan untuk An-Naml. Kita lanjutkan berikutnya. Seperti tadi ya, supaya komunikasi kita efektif, ibu-ibu, bapak sekalian, dimohon keikhlasannya. Ikhlas itu kalau memberi. Tapi kalau menerima itu artinya keridhoannya. Dimohon keridhoannya untuk melihat ya, media tampilan yang juga kami perlihatkan sehingga kita mengamati teks yang sama. Ada As-Saffat 6, kemudian ada Al-Mulk 5 dan ada Al-Hijr 16-17. Silakan kalau ada yang belum terpahami gitu ya. Kalau ada yang belum terpahami, kita diskusikan bersama. Yang Al-Mulk Bimasobi. Bimasobi. Iya, baik. Nah, ini juga ada kaitannya dengan apa yang tadi kita bahas ya. Coba ya kita jamak taksir coba dikaitkan. Tapi dikenali dulu bimasobih ini dugaannya satu kata atau dua kata. Dua. Kata yang pertama apa? Bi. Oke, bagus. Coba cari. Tiga dong, Pak Guru. Hah? 3, bi sama ma sama sobi. Ibu tahu artinya ma? Apa yang? Kalau yang ibu pahami bermakna apa itu dia satu huruf saja atau dua huruf? 2, Pak Guru. Kalau di sini yang terlihat? Iya, 2, Satu. Bima. Bimas. Yang maknya. Yang ibu Mana ingat yang satu? bermakna apa itu? Mim alif atau mim doang? Mim alif, Pak. Nun alif. Sedangkan di sini? Nggak ada. Mim Berarti doang. itu bukan ya. Berarti di sini cuma dua kata. Coba ibu lihat lagi tadi yang jamak taksir ya, jamak taksir yang ada mim kemudian ada sod ya, ada mim dan ada sod. Coba cari di bagian itu. Ada mim dan ada sodnya. Ini kita mengulang dengan sambil ya kembali ke pelajaran kita yang dulu ya, di bahasa Arab Qurani 2. Masobi. Oke, baik. Setelah kita membuka-buka kembali ya, membuka-buka kembali arsip lama kita, ketemu bahwa kata masobih itu adalah jamak dari kata misbah. Jamak dari kata misbah. Coba kita manfaatkan ilmu
kita, yaitu ciri khusus bahasa Arab. Yang pertama coba digunakan ilmu ciri khusus bahasa Arab, ciri yang pertama. Apa itu? Terdapat 3 huruf dasar. Dasar. Dari kata misbah dan kata masobi, kira-kira 3 huruf dasarnya apa? Sobiha. Sobiha. Sod, ba, ha. Ya, ada sod, ada ba, dan ada ha. Kalau dia menjadi nama sholat, ini sholat apa? Subuh. Oke, bagus. Ya, subuh itu kapan dikerjakan? Di pagi atau di siang atau di malam? Pagi. 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 Dalam bahasa Arab untuk menyebut pagi itu, ya, menyebut pagi, apa bahasa Arabnya pagi? Duha. Pa. Soba. Sobah. Ya. Sobah. Baik. Ada kata soba. Nah, gitu. Jadi pilihannya adalah sholat subuh itu kapan? Pagi, apa siang, apa malam? Pagi, gitu ya. Jadi Sobaha. subuh di soba, ya, ada subuh, ada di soba. Antara malam dengan soba, ya, antara malam dengan soba, itu malam dengan soba, coba itu apa bedanya malam dengan soba? Malam ada bintang. Sobah nggak ada bintang. Itu mah beda cerita. Malam gelap. Malam gelap terus Sobah terang. terang, baik ya. Dari situ jadi mulainya ya. Itu mulainya. Jadi dari kata ini soba, terang, maka ini kemudian kita manusia kalau kita ingin supaya di malam yang gelap itu kita nih ya, supaya malam gelap kita bisa melihat dengan terang, maka kita membutuhkan misbah. Apa kalau kita? Biar malamnya nggak gelap. Lampu. Lampu. Gitu ya. Nah, lampu. Nah, kemudian kalau di langit, lampunya apa? Bintang. Itu dia. Jadi itu dia dari kata masobih, kata misbah, ada kata sobah, ada kata subuh. Kata subuh. Kita lanjutkan berikutnya. Setelah tadi ada kata masobi ditanyakan. Ingat itu adalah bentuk jamak. Dari kata misbah punya hubungan makna dengan kata sobah dan punya hubungan makna dengan kata subuh. Kita lanjutkan berikutnya, ibu-ibu sekalian, Bapak, setelah bagian ini bisa kita pahami semua. Oke, berikutnya ada Al-Baqarah 212. Ada 212 ini. Punya angka yang penuh dengan kenangan. Ada Al-Baqarah, walaupun itu bukan Al-Baqarah, tapi 212. Al-Baqarah 212 dengan Al-Kahf 46. Silakan diamati, kalau ada yang belum terpahami, mari kita diskusikan bersama sehingga kita punya wawasan kosakata yang luas dan tidak sepenuhnya bergantung kepada hafalan. Wayas korun. Wayas korun. Ya, baik. Nah, seperti yang tadi ya, seperti yang tadi, coba ya, lihat di bawah kata yaskhorun, itu ada tulisan apa tidak? Kira-kira gimana bahasanya ya? Ngomongnya biar bisa kompak kita gimana kira-kira ngomongnya ya? Jangan lihat buku, lihat layar. Oke, baik begitu ya. Bahasa sederhananya adalah lihat layar. Nah, tadi kita coba bilang, apa yang saya lihat juga ibu lihat ya. Ternyata nggak kena emang ngomong begitu tuh, nggak dipahami maksudnya. Kita kembali ke laptop, kembali ke layar ya. Wayas khorun. Oke, itu apa mananya? Memandang hina. Ya, baik.
Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke, baik. Oke, ini tambahan sedikit. Kita bisa tambah hadis ya. Ya, karena kita ini judul pelajaran kita Dinul Fitrah. Ya, ada Dinul Fitrah, ada kata fitrah, fa, to, dan ro. Nah, ini bisa berkembang maknanya. Ada kata aftara. Coba dibaca apa hadisnya? Iza ahadukum ala tam ahadukum ala tam fa innahu barakah. Tamrin. Barakah. fa illam yajid Fa ilam yajid tamram fal yuftir ala ma ma fa innahu tahur. nahu tuhur. Ya, di sini ada dua kata pokok. Yang pertama aftara. Aftara, apa polanya aftara? If'al. If'ala. Apa polanya? Af'ala. 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 Nah, jadi bisa kita kembangkan sendiri ya. Af'ala untuk mudhari'nya apa? Yuf'ilu. Yuf'ilu, oke, itu yang lebih tepat ya. Af'ala, yuf'ilu, kemudian masdarnya If'al. Al. ya agak panjang ya ainnya, agak panjang supaya if'al. Al. If'al. Karena nanti kalau if'al ya, kalau if'al itu khawatirnya itu jadi amr gitu. Khawatir jadi amr. Ya, Nah, ya. coba kiaskan, analogikan kata tersebut ya, kita cocokkan dengan pola. Af'ala, yuf'ilu, if'al. Maka akan berkembang menjadi aftoronya bisa berkembang menjadi apa? Yuftiru. Aftara, Yuftiru. ya. Yuftiru. Iftar. 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 Ini hurufnya Iftar. ta, ro, apa, fa, to, ro. Tok. Iftar. Ya, bagaimana jadinya? Aftara, Aftara yuftiru. Yuftiru. Iftar. Iya, baik. Apa jadi makna iftar? Buka puasa. Buka Berbuka. puasa. Kalau bukber jadinya gimana dalam bahasa Arab? Iftar jami'an. Iftar jami'an. Yaitu kalau di Karang-Karang jadinya iftar jami'an. Dalam bahasa Arab yang populer ya, itu ya namanya buka bersama. Bersama itu sifat. Nah, buka bersama. Sehingga akan lahir ungkapan iftar jama'i gitu. Jadi jama'i. Iftar jama'i. Jama'i. Jama'i itu dari jamaah. Ya, jamaah. Cuman karena jamaah itu muannas, sedangkan iftar di sini adalah ya, iftar di sini mudzakkar, maka yang dipakai bukan jamaahnya, tidak pakai tak marbutohnya, jadi jama'i. Jama'i. Baik, kita yang pertama ya, ada aftara yuftiru iftar. Artinya berbuka puasa. Lalu berikutnya tamr. Tamr. Ya, tamr itu kurma. Ada kata lain yang selain dua kata tadi yang belum terpahami di dalam hadis tersebut? Falyuftir. Iya. Pakai ilmunya, Bu. Coba Ibu pakai ilmu, Bu. Jadinya pakai ilmu. Coba pakai ilmu, Bu. Sama 3 huruf bisa. Iya, baik. Fal yuftir. Coba ibu-ibu, terutama Bu
Siti Harna, diprediksi fal yuftir ini ada berapa kata, Bu? 3. Yang pertama, Fa. oke, fa. Yang Lam. kedua, Lam. ya, oke, bagus. Kemudian yang ketiga, Yuftir. oke, bagus. Jadi ilmu yang dulu saya istilahkan, ya, saya perkenalkan kepada ibu-ibu dengan istilah ilmu potong, itu sampai kapanpun juga bermanfaat ya untuk membantu kita memahami sebuah ungkapan kalau kita ingin memahaminya secara mandiri, ya, ingin memahami secara mandiri. Tetapi kalau ibu-ibu inginnya atau kecenderungan dimanja sih nggak penting yang begini. Cukup mau bertanya, bahkan tanpa bertanya pun Ustaz akan siap untuk menjelaskan. Tapi kalau kita ingin mengembangkan kemampuan kita secara mandiri, maka gitu ya, maka yang perlu kita miliki adalah keterampilan untuk menduga-duga, menduga jumlah kata dengan ilmu dasar satu potong belum tentu, gitu ya, satu potong belum tentu satu kata. Dari 3 kata tersebut, fal yuftir, mana yang Bu Harna belum pahami? Pak sama lamnya Pak Guru. Itu. Bu, kalau idanya ingat, Bu. Iya, apabila. Oke. Apa temennya? Apabila. Kalau ada siang bergandeng dengan malam, kalau ada apabila pasangannya apa? Apa ya? Apabila. Apa, Bu? Apa ya, lupa. Oke, coba kita cari yang lain. Apabila dalam bahasa Indonesia, apabila, apa sinonimnya kata apabila dalam bahasa Indonesia? Jika, ya, Ketika. Jika. Oke, jika. Apa pasangannya Berarti kata maka. jika, Bu? Maka. Nah, itulah dia fa itu. Maka. Itulah dia. Oke. Ya. Kemudian untuk lam ya, untuk lam pada ungkapan fal yuftir, ya, untuk lam pada ungkapan fal yuftir, ibu-ibu, bapak yang lain ingat ini di mana kita mempelajarinya? Lupa Pak Guru. Silakan, di sini ada Bu Farida Aryani, ada Lupa. Pak Zainal, ada Bu Siti Salamah, ada Bu Mila. Di mana kita mempelajari lam? Dalam. Lam yang macam begitu? Ya, aduh, lupa deh Pak Guru. Ingat pelajarannya tapi lupa ngucapinnya apaan. Ingat Ya. pelajarannya, Ingat belajarnya tapi lupa ngucapinnya apaan ya. coba Tapi itu ibu-ibu, bapak ada yang ingat nggak bahwa dulu kita pernah belajar judul pelajarannya adalah Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Coba diingat-ingat. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Perbuatan yang perbuatan baik mencegah dari Bukan itu arahnya. Ingat nggak kita pernah belajar tentang itu? Nah, Pak Guru aja kali. Gitu. Pak Guru mah nggak pernah lupa. Pak Guru aja kali. Coba buka pelajaran 18, Ibu sekalian. Buku 2 Ya, silakan buka pelajaran 8. pelajaran berapa Pak Guru? BAKI 2. Pelajaran 18. Dan berapa? Al-Mukallaf. 18 al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kalau misalnya berbeda karena satu dan lain hal ya,
berbeda karena satu dan lain hal. Coba lihat daftar isinya. Wal BAQ 2 halaman 73 ya. Silakan coba. Tadi ada yang memberi bantuan menyebut halamannya. takun ya Pak Guru. Wal Ya, itu ya. Ada ungkapan wal takun. Coba. ya. Mungkinkah ada yang ingat? Mungkin aja kan. Biasa lah Iya. gitu ya. Coba wal takun itu ada berapa kata di situ? Wal takun 3, Pak. 3. Oke, bagus. Yang kedua apa? Lam. Nah, coba itu apa tuh ilmunya dulu? Alat bantu Pak Guru Nah, oke, apa maksudnya? untuk menyuruh. Iya, bagus. Untuk menyuruh. Itu ya. Kalau dalam bahasa Arab dasarnya apa? Makna dasar untuk menyuruh? Perintah. Perintah. Pak Dalam Guru. bahasa Arab, Bu. Dalam bahasa Arab, Bu. Dari bentuk 1 sampai 5 itu sudah jadi Fil modal. amr bukan? Amr Pak Guru, amar. Amar gitu. Itu hurufnya apa itu? Hurufnya Huruf apa itu yang sedang kita bahas? lam. Apa kegunaannya? Menyuruh. Menyuruh. Untuk Apa bahasa menyuruh. Arabnya? Nyuruh? Umur. Amr. Amar apa umur apa ya? Ibu masih ada sempat lupa 5 bentuk dasar dalam bahasa Arab. Yang pertama namanya apa, Bu? Bu Arna? Madin. Yang kedua? Mudori. Yang ketiga? Masdar. Yang keempat? Sifat. Yang kelima? Perintah. Ya, Arabnya apa? Amar. Iya, kok sempat-sempat ke umur gitu. Padahal kita inginnya merasa muda terus sempat-sempatnya. Oke, jadi kalau kita gabungkan lam ya, lam yang gitu ya. Lam yang fungsinya kegunaannya untuk memberikan makna menyuruh berarti namanya Amar. Perintah. lamul amri. Jadinya begitu. Lamul amri. Lamul amr. Lamul Lam amr gitu. Lam amr. Lam amr. Coba dulu Ibu ingatnya apa? Coba ingatnya ya, seingat Ibu. Dulu penciri fiil amr yang sering kita jadikan patokan apa, Bu? Sukun. Ya Pak Guru. Oke, coba lihat yuftir. Ujungnya bagaimana? Sukun. Iya, bagus. Jadi ini kan ilmunya dulu, kalau ibu-ibu, bapak masih ingat ilmu orang awam, kita kan begini ilmunya. Untuk menyuruh, yang bisa disuruh langsung adalah orang kedua. Masih ingat? Ya. Untuk menyuruh, gitu ya, yang bisa disuruh langsung adalah orang kedua. Sehingga begitu kita dulu mempelajari domair yang ada, domair ya dalam bahasa Arab, untuk fiil amr, domairnya kan terbatas. Apa saja domairnya? Anta, antum, Anti, antum. Nah, itu kan yang kita pelajari, yang lain ada, tapi itu kan anta, anti, dan antum. Bagaimana dengan huwa? Gitu ya. Kan nggak bisa nyuruh langsung orang yang orang kedua, orang yang kita tidak di hadapan kita. Tapi apa kita kemudian tidak punya pilihan untuk menyuruh orang yang tidak ada di hadapan kita? Katakanlah orang ketiga. Orang ketiga domirnya apa kalau orang ketiga? orang ketiga dong. Iya. Iya. Selain hia apa? Home. Selain hia dan hum apa?
Baik ya, dibantu ya mengingatkannya karena memang kalau sudah tua biasalah sering lupa ya. Diingatkan ya, yang populer sekali itu adalah huwa. Iya. Wah. Nah, maka dulu kalau ibu-ibu ada yang masih menyimpan ya Wah. kenangan bersama kita kan dulu untuk fi'il madin misalnya kan kata apa dulu kata qoro'a ya dulu di buku 1. Qoro'a domirnya huwa gitu. Yaqra'u domirnya huwa. Bentuk limanya apa? Iqra. Iqra domirnya enggak huwa kan gitu. Karena huwa itu adalah kata ganti orang ketiga. Maka untuk orang ketiga kan tidak ada di hadapan kita. Bagaimana cara menyuruhnya? Pakai alat. Zaman sekarang pakai handphone. Kalau nggak kelihatan, kita pakai handphone. Maka lam ini semacam ya, semacam alat untuk itu yang tadi Bu Harna ingat. Maka ini adalah lamul amr. Oke, itu dia penjelasan. Nah, kita ini sebenarnya bukan hal yang baru. Nah, tetapi karena ini hal lama, bisa jadi kita memang punya pengalaman buruk di masa lalu, sehingga kita cenderung ingin melupakan masa lalu dengan harapan masa depan kita bisa lebih indah. Padahal masa depan belum tentu kita temukan. Iya. Nah, yang penting adalah hari ini apa yang bisa kita jalani. Masa lalu menjadi kenangan, masa depan belum tentu kita temukan, masa kinilah yang harus kita jalani. Baik, ya itu dia untuk kata fal yuftir. Di pelajaran 18, lamnya dimaknai dengan apa, Bu Harna? Enggak lah, Pak Guru. Iya. Jadi kalau begitu, ketika kita memanfaatkan ilmu tersebut, fal yuftir, maka maknanya apa? Enggak lah. Berbuka. Siapa berbuka? Dia ya. Dia Pak Guru. Jadi kalau begitu apa maknanya? Enggak lah. Malah dia berbuka. Berbuka puasa. Iya. Maka gitu. Maka Ya. hendaklah Dia berbuka. Nah, gitu. Baik, ada lagi yang lain ibu-ibu, Bapak sekalian? bukan berarti ala kurma dengan kurma gitu Pak Guru ya. Iya, boleh. Ya, kalau itu sudah bisa dipahami, mari kita lihat berikutnya. Ini materi terakhir di pelajaran yang ke-30. Ini Amsal Arabiyah, pepatah dalam bahasa Arab. Pepatah dalam bahasa Arab. Yang pertama, al-waktu min zahab. Coba kita baca sama-sama. Al-waktu min Zahab. Yang kedua, Iza kana kalamu bintit fasukutu min zahab. zahab. Ya, kemudian yang terakhir al-hubbu. Al-hubbu a'ma. Nah, dari 3 bahasa Arab tersebut ada yang sudah dipahami atau bukan sudah dipahami, ini kan sudah dipelajari. Ada yang masih teringat maknanya? Ingat Pak. Baik. Yang mana Pak Zainal yang teringat? Zahab ingat Pak. Ya, Zahab. bagaimana jadinya? Waktu adalah emas. Waktu adalah emas. Oke, bagus. Ada lagi selain itu yang teringat? Pasukutu itu Pak ya. Ya, Pasukutu itu diam ya Pak ya. ya. Jadi maknanya bagaimana? Jika as-sukut bermakna diam? Jika ucapan berwarna perak, diam adalah emas. Gimana?
Jika ucapan berwarna perak, diam adalah emas. Berwarna. Warna, bukan. Bernilai. Iza. Jika ucapan kok berwarna ya? Dari mana ada ide warnanya, Bu Mila? Ada perak, ada emas. Iya, ada perak, ada emas. Ini dalam bahasa Inggris juga ada ya. Silent is gold kan ada. Ya. Ya. Hmm. Silent is gold. Nah, kemudian terakhir apa ini? Al-hubbu apa? Cinta Cinta itu itu buta. Wih, keren. Kalau pada bagian itu kayaknya mantep banget. Pada ingat semua. Ya, baik Ibu-ibu, Bapak sekalian, tuntas sudah pendalaman kita dari segi makna dasar untuk ayat-ayat yang ada pada latihan yang terakhir yang JIM ini. Nah, sekarang saatnya kita melangkah ke bagian yang terakhir dari agenda kita, yaitu berbagi pemahaman. Setelah itu nanti kita lanjut ke pendalaman. Ya. Oke, silakan. An-Nahl 63, siapa yang mau berbagi pemahaman? Ya udah saya dulu Pak Guru. Silakan, Bu Ida, silakan. Aktif. Demi Allah, kami telah mengutus kepada umat sebelum kamu. Lalu setan memandang baik perbuatan mereka dan dia menjadi pemimpin suatu kaum. Bagi mereka siksa yang pedih. Oke, bagus. Terima kasih, Bu Ida. Nanti ya untuk sesi pendalaman itu coba diamati zayyana, makna dasarnya, lalu jenis katanya apakah dia itu fiil atau isim atau harf. Kalau seumpama dia isim, dia jenisnya yang mana gitu ya. Kemungkinan maka posisinya seperti apa mubtada atau khobar. Kalau dia fiil, maka digenapi pemahamannya kalau itu fiil, fa'ilnya mana. Kalau itu harf, kira-kira dia menggabungkan apa dan apa. Ya, itu sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas pemahaman. Ya. Pemahaman dan kemampuan menerjemahkan itu berkaitan erat, tetapi dia bisa kita bedakan. Oke, itu catatan untuk apa yang tadi Bu Ida sudah pahami. Kita lanjutkan berikutnya, An-Naml 4 dan 5. Silahkan, siapa yang mau berbagi pemahaman 4 dan 5? Oke, kalau tidak ada kita pindah ke berikutnya. Yang lebih singkat lagi, As-Saffat 6. Silahkan kalau ada yang mau berbagi pemahaman. Saya deh Pak Guru. Ya, silahkan. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia dengan hiasan bintang-bintang. Oke, bagus. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Al-Mulk 5, silahkan. Kalau ada yang mau berbagi pemahaman, silahkan. Saya Pak Guru. Silakan, Bu Siti Salamah. Dan sungguh telah kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang dan menjadikannya melempar syaitan. Iya, oke, bagus. Kita lanjutkan berikutnya, Al-Hijr 16-17. Kalau ada yang mau berbagi pemahaman, mari kita simak dan kita kaji bersama. Oke, kalau tidak ada kita lanjut berikutnya.
Al-Baqarah 212. Silakan kalau ada. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut berikutnya. Al-Kahf 46. Saya Pak Guru. Silakan. Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Wal baqiyatu. Ya. Dan perbuatan baik akan kekal di sisi Allah. Berupa pahala dan harapan. Oke, bagus. Oke. Untuk hadis, ada yang mau berbagi pemahaman untuk? Saya Pak Guru. Silakan, silakan. Jika kalian berbuka puasa di awal ya. Jika kalian berbuka puasa, maka berbukalah kalian dengan kurma. Karena sesungguhnya dia berkah. Apabila kalian tidak menjumpai kurma, maka berbukalah kalian dengan air, karena dia suci. Iya, bagus. Ya, alhamdulillah kita sudah berbagi pemahaman terkait dengan ayat-ayat yang menjadi kajian kita pada pelajaran kita yang ke-30 ini. Oke, berikutnya kita akan melangkah ke tahap terakhir, yaitu pendalaman. Ya, kita tahap terakhir pendalaman. Ya, setelah kita melakukan pendalaman, pada hari ini kita punya tambahan wawasan berkaitan dengan ilmu yang sudah didapatkan di tingkat 3, bahwa ada yang disebut dengan maf'ul bih. Maf'ul bih itu berkaitan erat dengan fiil yang berobjek. Diistilahkan dengan muta'addin. Bahwa kalau fiilnya lazim tidak ada maf'ul bih, tetapi kalau fiilnya muta'addin ada maf'ul bih. Tetapi waktu itu kita katakan bahwa jika ada fiil muta'addin yang tidak ada maf'ul bihnya, itu berarti ada suatu makna, ada suatu maksud, ada suatu pemahaman yang bisa kita pahami dari fenomena tidak disebutkannya maf'ul bih padahal fiilnya muta'addin. Nah, kira-kira begitu. Dan kita tadi sudah mengingat juga bahwa pola af'ala dengan pola fa'ala bisa sama-sama memiliki makna mekan. Bedanya adalah anzala, penambahannya itu hamzah. Hamzah itu bisa dipahami seperti angka 1, tapi itu berkaitan dengan 1. Sementara kalau fa'ala itu ada tasdidnya, maka ini untuk kata zayyana itu bisa bermakna menjadikan indah. Ya, jadi menjadikan indah. Ya, bahasa lain juga adalah menghiasi. Jadi menghiasi. Kalau jadi menghiasi berarti jadinya indah. Berartinya indah. Itu. Dan itu sering dilakukan. Ya, sering dilakukan dan itu sangat kalau kita lihat ayat yang kita kaji tadi sangat sesuai dengan fenomena kehidupan kita sehari-hari. Masih ingat apa saja makna kata wali, ibu-ibu, bapak sekalian? Pemimpin. Selain itu apa? Wakil. Wakil ya, Pak. Wali. Ada di buku Bahasa Arab Qurani 2. Anta maulana, gitu ya, dari kata anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ya, kapan-kapan nanti kita coba bahas lagi
untuk membangun sebuah pemahaman berdasarkan apa yang sudah kita pelajari. Untuk pekan depan, insya Allah ibu-ibu, bapak sekalian, kita akan beranjak ke pelajaran yang ke-31, insya Allah. Kita akan masuk ke pelajaran baru. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan, dan ini juga mudah-mudahan menambah kesadaran bahwa kita nggak ada apa-apanya sebenarnya. Kita nggak ada apa-apanya. Ilmu Allah itu sangat luas, sangat luas. Karena itu menyadari akan luasnya ilmu Allah, tentu kita ibaratnya kalau ingin merasakan bagaimana dalamnya lautan, jangan hanya bermain di tepi pantai, gitu ya. Jangan hanya bermain di tepi pantai, atau jangan cukup hanya diceritakan tentang indahnya dalam lautan dengan mutiara dan ikan serta karangnya. Lalu ibu, bapak hanya menikmati cerita tersebut di tepi pantai. Baik. Terima kasih. Mari kita syukuri ibu-ibu sekalian pertemuan kita pada hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.